Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama Mimin di Pawon Misteri. Nah, untuk kesempatan kali ini, Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Aku adalah seorang wanita karir yang lagi sukses dalam pekerjaanku. Aku bekerja di sebuah perusahaan besar di ibu kota yang sangat padat penduduk. Maklum, ibu kota sering dijuluki orang, kota yang gak pernah tidur. Aku mempunyai seorang suami yang juga bekerja di kantoran. Tapi dibanding suamiku, jabatanku lebih tinggi darinya. Biarpun begitu, aku tetap menghormatinya sebagai imam dalam rumah tangga kami. Kami juga mempunyai 3 orang putri yang mulai beranjak dewasa. Yang paling tua bernama Ayu, yang masih duduk di bangku kelas 1 SMU. Sedangkan kedua adiknya, kembar, bernama Mira dan Susi, masih duduk di bangku SMP. Karena mereka kembar, jadilah mereka sama-sama duduk di kelas 2 SMP. Dan di kantor, aku sangat disegani oleh semua bawahanku. Karena aku terkenal dengan seorang wanita yang tegas dan sedikit cerewet. Sehingga semua anak buahku takut dan tunduk pada semua aturan yang kubuat. Namun itu juga yang membuat mereka diam-diam membenciku. Namun apabila di depanku, mereka pura-pura manis dan patuh pada titahku. Padahal aku tahu mereka semua terpaksa melakukan itu agar aku jangan sampai memecat mereka. Namun atasanku, sebut saja Pak Bowo, sangat suka dengan kinerjaku yang tegas dan bagus. Aku selalu mendapat pujian darinya. Wah, sejak ada Ibu Mita di kantor ini, semua pekerjaan jadi lancar. Ujarnya suatu hari memuji kinerjaku itu. Bulan ini Bu Mita akan saya kasih bonus lagi ya, ujarnya sambil geleng-geleng kepala, melihat laporan keuangan yang telah aku selesaikan dengan sangat terperinci. Aku hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih Pak, Bapak terlalu memuji saya," ujarku tersenyum malu. Dia masih saja menatap semua berkas-berkas laporanku sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Dan begitulah, hari-hariku dalam bekerja sangat menguras waktu dan tenagaku. Dan itu juga yang acap kali membuat aku pulang malam. Dan tabunganku pun makin bertambah di bank, karena hampir tiap bulannya aku mendapatkan bonus dari perusahaan itu. Namun begitulah, di saat-saat karirku mencapai puncaknya, suatu hari aku dipanggil oleh atasanku, Pak Bowo, untuk menghadap. Dan ternyata setelah aku masuk ke ruangannya, aku melihat ada 2 orang laki-laki yang tak aku kenal. Ternyata mereka berdua adalah utusan dari kantor pusat. "Mari masuk, Bu Paramita," ujar Pak Bowo sopan. "Kenalkan Bu, ini Pak Kemal dan Pak Yasir dari kantor pusat. Mereka diutus oleh pimpinan untuk bertemu Ibu dan menyampaikan langsung sebuah pesan dari pimpinan pusat," ujar Pak Bowo lagi. Aku menganggukkan kepala dan menjulurkan tangan untuk menjabat tangan mereka bergantian. "Kenalkan Pak, saya Paramita," ujarku tersenyum kecil basa-basi. "Adakah yang dapat saya bantu?" tanyaku sambil duduk dengan sopan di sofa di ruangan atasanku itu. "Oh iya, begini Bu Mita, saya langsung saja ya," ujar yang bernama Pak Yasir melalui percakapan. "Kami berdua dari kantor pusat ditugaskan untuk menyampaikan pada Ibu bahwa Ibu terpilih untuk menangani masalah keuangan di kantor cabang kita di Kalimantan," ujarnya. "Maksud Bapak?" tanyaku tak mengerti. Tanpa diminta, tiba-tiba beliau menyerahkan sebuah surat padaku, yang ternyata itu adalah sebuah surat pindah tugasku ke Kalimantan. "Iya Bu, karena selama ini kinerja Ibu sangat bagus di perusahaan. Makanya Ibu yang terpilih ke sana," ujar Pak Kemal yang dari tadi diam saja. Aku mulai membaca dan meneliti surat itu, dan keningku pun berkerut karena ternyata aku ditugaskan jauh di pedalaman Kalimantan. Namun di situ tertulis juga bahwa jabatanku naik menjadi direktur. Wah, ini adalah sebuah anugerah
tapi juga sebuah bencana bagiku. Bagaimana tidak, aku akan memimpin sebuah perusahaan cabang di daerah terpencil yang masih banyak hutan belukarnya. Sementara ini aku hidup di ibu kota yang ramai dan serba wah gitu. Aku bingung dan tak bisa berkata-kata untuk sementara. Ibu jangan khawatir, gaji ibu akan 5 kali lipat dari di sini, ujar Pak Yasin tersenyum. Namun bila ibu menolak, terpaksa pimpinan akan memecat ibu, ujarnya lagi, yang membuat aku lemas, seperti tak bertulang. Baiklah, ujarku akhirnya. Saya akan perundingkan dulu dengan suami saya. Bagaimana nantinya ya Pak? Saya minta waktunya untuk berpikir, ujarku senduh. Oke, baiklah Bu, kalau begitu kami pamit dulu, ujar mereka berbarengan. Tapi mohon jangan lama-lama berpikirnya Bu, karena pimpinan hanya memberi ibu 1 minggu buat ibu berkemas dan berangkat ke sana, ujar Pak Kemal lagi sambil menyalami tanganku. Begitu juga dengan Pak Yasir, temannya. Setelah mereka berdua pergi, aku pun terduduk lemas di sofa itu. Keringat tiba-tiba membanjiri keningku. Aku merasa sangat gerah di tengah dinginnya AC ruangan si bosku. Pak Bowo mendekatiku dan berkata, sebaiknya ibu ambil saja kesempatan ibu ini. Kesempatan tak datang 2 kali loh Bu, ujarnya sambil bergurau. Aku masih termenung, diam, dan masih berpikir keras. Apa aku ambil saja peluang ini, atau aku dipecat? Sungguh, hatiku saat ini sangat dilema. Setelah perundingan yang alot antara aku, suami, dan anak-anakku, akhirnya mereka semua menerima keputusanku untuk bekerja di Kalimantan. Dan aku menaikkan kontrak kerja selama 2 tahun di sana. Ya tak apalah, kupikir. Kan cuma 2 tahun, itu tak akan lama. Biarlah anak-anak sama ayahnya dulu, nanti jika mereka rindu, aku kan bisa mengambil cuti selama beberapa hari, ujar batinku. Nah, ketika tiba hari keberangkatanku, semua keluargaku mengantar aku ke bandara. Terlihat wajah-wajah sedih dari orang-orang yang kucintai itu. Sering-sering ngasih kabar ya Ma, bisik anak kembarku yang bungsu sambil memelukku erat. Iya sayang, kamu yang patuh sama ayah ya Nak, ujarku sambil mengelus rambut panjangnya dengan sayang. Kalian juga baik-baik di rumah ya Nak, ujarku kepada kedua putriku yang lain. Mereka hanya mengangguk sambil bergantian memelukku dengan tangisan. Titip anak-anak ya Mas, ujarku sambil mencium tangan suamiku, lalu memeluknya. Iya sayang, Mama jangan khawatir, pergilah dengan ikhlas. Anak-anak aman bersama aku, ujar suamiku sambil mempererat pelukannya. Akhirnya dengan air mata yang berlinang, aku pun melangkah untuk menaiki pesawat. Sambil melambaikan tangan pada mereka semua dengan diiringi tangisan keluargaku. Bismillah, ya Allah, lindungilah hamba di perjalanan ini, dan lindungi jualah keluarga hamba yang hamba tinggalkan di sana. Amin. Ujarku pelan sambil duduk di kursi pesawat yang membawaku. Karena lelah dalam mengepak barang-barang yang akan kubawa, akhirnya saat pesawat mulai terbang beberapa jam kemudian, aku pun tertidur. Entah berapa lama aku tertidur, tiba-tiba aku mendengar suara orang pramugari yang mengingatkan para penumpangnya bahwa pesawat akan mendarat. Singkat cerita, aku pun telah sampai di Pulau Borneo. Iya, nama lain dari Pulau Kalimantan itu. Dan ternyata pihak perusahaan telah menyediakan jemputan untukku bersama seorang sopirnya. Dengan Ibu Paramita kan dari Jakarta, tanyanya sopan dengan membawa sebuah fotoku di tangannya. Iya Pak, Bapak siapa ya? Tanyaku berbalik. Kenalin Bu, saya Pak Bakti, sopir Ibu yang ditugaskan menjemput Ibu dan mendampingi Ibu selama di sini, ujarnya sopan sambil mengulurkan tangannya padaku. Aku pun tersenyum lalu menerima jabatan tangannya. Lelaki ini sudah berumur kisaran 40 tahunan dan sedikit gemuk. Namun dia terlihat ramah sekali dan sebisanya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kecilku sambil tersenyum. Mari Bu, ujarnya sambil membukakan pintu belakang mobil untukku, lalu mulai memasukkan barang-barangku.
yang kubawa ke dalam bagasi mobil. Aku pun naik ke mobil itu. Terlihat mobil itu cukup bagus untuk seorang direktur sepertiku. Ya, sebuah Pajero Sport. Perusahaan tempatku bekerja memang kaya, dan ketika di perjalanan, mataku tak lepas memandang kiri dan kanan. Terlihat kota Kalimantan yang damai dan tentram. Dan jalan-jalannya masih aspal, mulus, semua tak seperti yang kukira selama ini. Aku pun tersenyum senang, setidaknya tempat kerjaku nanti tidaklah terlalu pedalaman. Batinku. Setelah beberapa jam mobil berjalan, aku mulai bosan dan bertanya pada supirku itu. Kira-kira masih jauhkah, Pak? Pak Bakti hanya tersenyum sambil berkata, masih, Bu, kalau Ibu capek istirahat aja dulu sambil tiduran. Aku pun mengangguk lalu mencoba untuk tidur, karena di pesawat tadi tidurku belum kelar rasanya. Dan entah berapa lama aku tertidur, tiba-tiba Pak Bakti memanggilku. Bu, bangun Bu, kita sudah sampai. Ujarnya dari kaca mobil samping sambil mengetuk-ngetuk kaca itu. Dengan malas aku pun terjaga dari tidurku dan memandang ke sekitar. Astagfirullah, aku kaget bukan main karena di sekelilingku kini terlihat pohon-pohon yang tinggi menjulang. Dan tepat di depanku, aku melihat sebuah bangunan kuno yang nampak masih terlihat bagus karena dirawat. Nampaknya bangunan itu sebuah rumah gedung, tapi tidak terlalu besar, dan dari gaya bangunannya, terlihat itu adalah rumah peninggalan Belanda. Karena semua pintu dan jendelanya terdiri dari kayu jati yang kokoh, namun dengan ukuran yang besar-besar, khas gaya bangunan Belanda sekali. Namun rumah itu terlihat asri karena ada taman kecilnya, namun dikelilingi pohon-pohon besar. Tanpa sadar aku bergidik ngeri melihat pohon-pohon raksasa yang mengelilingi rumah itu. Ayo turun, Bu, inilah rumah Ibu yang telah disediakan perusahaan, ujarnya tersenyum. Dengar aku pun turun dari mobil itu dan memandang sekeliling. Apakah saya tinggal sendirian di rumah ini, Pak? Tanyaku gamang. Iya, Bu, tapi Ibu jangan khawatir, saya dan istri saya juga tinggal di dekat sini kok. Jadi kalau perlu apa-apa, Ibu bisa memanggil saya pakai intercom, Bu, ujarnya. Loh, kenapa tidak pakai HP aja, Pak? Di sini mana ada sinyal, Bu, ujar Pak Bakti tersenyum. Waduh, aku jadi lemas. Terus bagaimana aku akan berkomunikasi dengan keluarga aku di kota? Batinku gusar. Seperti tahu jalan pikiranku, Pak Bakti pun berucap, Ibu tenang saja. Jika sesekali Ibu ingin menelpon keluarga Ibu, kita bisa ke kota sebentar. Entah itu di hari Minggu, di saat Ibu libur, ujarnya. Aku pun jadi tenang dan tersenyum kecut. Baiklah, Pak, gak apa-apa kok. Dan aku pun mulai memasuki rumah itu, didampingi Pak Bakti dengan membawa koper-koperku ke rumah. Sampai di dalam rumah, aku pun memandang ke sekitarnya. Rumah itu terlihat rapi dan bersih, karena selalu dibersihkan Pak Bakti dan istrinya. Itu kata beliau. Ini kamar Ibu, silahkan masuk, Bu. Aku pun memasuki kamar yang terlihat luas. Ada lemari tua di pojok ruangan, tapi masih terlihat kokoh dan bagus dengan tempat tidur yang besar, yang sepertinya terbuat dari kayu jati yang kokoh juga. Kamar itu bersih dan rapi dengan kamar mandi di dalam, yang membuatku bersyukur karena tak perlu repot-repot kalau mau bersih-bersih dan sebagainya. Dan tanpa terasa hari pun menjelang sore. Dan Pak Bakti pun memanggil istrinya dengan intercom yang ada di rumah itu. Dan tak lama datanglah seorang wanita setengah tua sambil menenteng sekeranting rantang. Dia tersenyum ramah sambil mengenalkan diri. Ternyata dia membawa nasi dan lauk pauknya untuk sang majikan. Silakan dimakan, Bu. Ya, tapi beginilah masakan orang kampung, ujarnya tersenyum. Gak apa-apa, Bi. Saya ucapkan terima kasih ya karena Bapak dan Bibi telah mau menolong saya di sini, ujarku tulus. Akhirnya malam itu, sebelum maghrib Pak Bakti telah menghidupkan genset karena tak ada listrik di situ. Hanya listrik dari genset yang kalau jam 12 malam akan dimatikan oleh Pak Bakti. Malam pertama di rumah itu membuat aku tak bisa tidur.
apalagi setelah jenazah dimatikan oleh Pak Bakti. Kini hanya keheningan yang ada dengan suara cangkrik dan hewan malam yang terdengar silih berganti yang membuat aku sedikit bergidik. Sayup-sayup aku mendengar seperti suara seseorang bersenandung, dan itu adalah seorang wanita. Kupeluk bantal guling kuat-kuat, lalu kubenamkan kepalaku ke dalam bantal dengan menutupi telingaku. Jujur, aku takut sekali dan bulu kuduku pun merinding. Ku coba baca-baca doa seadanya, namun tiba-tiba terdengar suara benda berat jatuh di atap rumah tua itu, yang membuat aku makin menggigil ketakutan. Lampu templok di dinding berayun-ayun, bertiup angin, entah dari mana datangnya. Dan tiba-tiba saja angin kencang datang, entah dari mana, hingga membuat lampu templokku mati seketika. Dan terdengar suara dentuman. Aku kaget setengah mati dan menutup telingaku rapat-rapat. Tubuhku menggigil ketakutan. Tak lama hujan pun turun dengan lebatnya, dengan suara angin yang menderu-deru dan suara petir yang menyambar. Aku berdoa dalam-dalam dan beristighfar berulang-ulang kali, hingga sedikit membuatku tenang. Namun aku tak dapat memejamkan mata, barang sekejap pun. Suasana mencekam itu terlalu menyiksaku. Dalam keremangan suasana kamar, aku mendengar suara mencurigakan di ruangan depan. Namun aku tak berani melihatnya. Aku tetap membaca surat-surat pendek dan ayat kursi berulang-ulang. Sampai entah berapa lama keadaan seperti itu. Aku tak tahu karena tanpa sadar aku sudah tertidur dan terbangun dikala ada suara ketukan di pintu kamar berulang-ulang. Dan aku juga mendengar suara kokok ayam hutan bersaut-sautan. Bu, ibu sudah bangun kah? Terdengar suara yang kukenal. Ya, itu suara Bik Surti. Bergegas aku bangkit dari ranjang dan membuka pintu kamar. Alhamdulillah, ternyata hari sudah pagi. Aku sampai kesiangan dan telat mengerjakan sholat subuh. Iya Pi, sudah siang ya? Ujarku terkantuk-kantuk. Maaf Bu, bukankah ibu sudah harus masuk kerja hari ini? Tanya Bik Surti. Iya Pi, aku tak bisa tidur semalam jadi kesiangan. Ujarku sambil masih menguap, ngantuk. Ya sudah Bu, itu ada Bibi bawain sarapan pagi. Ujarnya tersenyum kecil. Tapi ngomong-ngomong kok pintu depan gak ibu kunci ya tadi malam? Sehingga waktu Bibi datang pintu sudah terbuka lebar dan ruang tamu juga berantakan Bu. Kenapa ya? Tanyanya heran. Masa sih Bu, perasaan sudah kukunci kok. Ujarku bingung. Apa suara kuat semalam yang kudengar dari suara pintu yang terbanting oleh angin yang sehingga terbuka lebar? Batinku. Ya sudah Bu, mungkin ibu kurang kencang mengunci pintunya hingga terbuka oleh angin kencang tadi malam. Ujar Bik Surti tersenyum. Bisa jadi Bi, ujarku. Ya sudah, aku harus mandi dan bersiap-siap dulu ya Bi. Makasih untuk sarapannya. Ujarku membalas senyuman. Dan ketika aku bersiap-siap akan berangkat kerja, aku lewat ke ruang depan. Memang semua perabotan berantakan, seperti diterjang badai. Ayo Bu, saya antar ke kantor, ujar Pak Bakti, sopir pribadiku. Udah Ibu tenang saja, nanti biar saya dan istri saya yang beresin rumah Ibu yang berantakan itu. Ternyata dia sudah dapat laporan dari Bik Surti istrinya. Aku mengangguk lalu bergegas naik ke mobil. Dan mobil pun melaju melewati jalan tanah yang licin. Di sepanjang jalan kini aku melihat kebun sawit yang sangat luas berjejer rapi di sepanjang jalan menuju kantorku. Dan setiba di kantor aku sangat kecewa. Ternyata kantor di perkebunan ini sangat sederhana, tapi cukup rapi dan bersih. Tapi tidak seperti kantorku di Jakarta yang mewah dan megah. Aku hanya tersenyum kecut. Apakah ini tempat pembuanganku dari kantor pusat? Tapi apa kesalahanku hingga aku diperlakukan begini oleh mereka? Hatiku sedikit sedih, tapi ku mantapkan langkah. Namun ternyata semua bawahanku di sini ramah-ramah dan mereka terlihat sangat sopan dan membuat aku sedikit terhibur. Hari itu tak ada kendala.
Aku bekerja seperti tak ada beban apapun. Maklum, hari pertama. Dan untuk hari-hari selanjutnya pun berjalan lancar-lancar saja. Juga di rumahku itu tak ada kejadian apapun lagi. Aku mulai betah dalam menjalani hari-hariku. Namun setelah hampir sebulan, aku menempati rumah tua itu. Pada suatu malam pas di bulan purnama, ada kejadian lagi yang membuatku hampir mati berdiri. Malam itu setelah jenazah dimatikan Pak Bakti karena sudah jam 12 malam. Beberapa saat setelah Pak Bakti pulang ke rumahnya, aku mendengar lagi suara orang bersenandung, lirih. Aku menempelkan telingaku ke dinding. Ya, itu memang suara orang bernyanyi. Dan suara itu seperti suara wanita, halus dan lembut. Lalu tanpa diduga, angin pun bertiup kencang. Sehingga terdengar siurannya membawa suara-suara daun dan pohon yang saling bergesekan. Bulu kuduku pun mulai merinding dan tak lama tercium aroma bunga melati yang sangat kuat. Dan gerimis pun mulai turun, perlahan dibarengi oleh angin yang semakin kencang. Sayup-sayup aku mendengar suara kikikan membahana di luar rumah. Suaranya bukan satu orang, tapi banyak sekali, terdiri dari beberapa orang. Petir pun menyambar-nyambar di langit malam, namun hujan hanya gerimis saja. Tawa makhluk-makhluk yang entah apa itu terdengar makin seram saja di telingaku. Tubuhku menggigil sama seperti kemarin. Nyaliku menciut, aku pun berlari naik ke ranjang dan menyelimuti tubuhku dengan selimut. Namun tiba-tiba pintu depan ada yang mengetuk keras sekali dan berulang-ulang. Aku menajamkan kupingku, apakah itu Pak Bakti atau Bi Surti? Ya, batinku merasa senang. Bergegas aku berlari ke pintu depan dan dengan cepat membuka pintu itu. Dan setelah pintu kubuka, tak ada siapapun di sana. Hanya angin yang bertiup kencang menghempaskan tubuhku. Aku pun terpental ke belakang oleh hembusan angin kencang itu. Dengan susah payah, aku pun bangkit, lalu mau menutup pintu itu kembali. Tapi, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menahanku dan mendorongku hingga jatuh terjengkal ke belakang. Dia memakai baju putih, panjang, dan memakai jubah hitam yang berkibar-kibar tertiup angin. Wajahnya tak terlihat jelas, karena tertutup oleh rambutnya yang panjang. Dia berdiri di ambang pintu yang terbuka. Bulan purnama itu cahayanya hilang, sudah tertutup oleh gerimis yang semakin deras. Dia menunjukkan telunjuknya padaku dan terdengar suaranya yang serak. "Lancang kau, ini daerah kekuasaanku," ujarnya, dan sepintas terlihat sebelah wajahnya yang tak tertutup rambut. Karena kilat berpendar di langit, maka aku bisa melihat sepintas wajahnya yang hancur, separuh dengan darah yang menetes dari luka di wajahnya. Lalu terdengar tawa yang panjang di belakang makhluk itu. Dan ternyata ada beberapa makhluk lainnya yang berbaju putih dengan rambut panjang, yang riap-riapnya sedang menari-nari di bawah gerimis. Aku dapat melihat mereka karena sekilas kilat menyambar di langit malam. Tubuhku kaku, tak bisa bergerak sama sekali. Dan semakin lama, makhluk sejenis kuntilanak itu makin banyak di halaman rumahku. Mereka menari-nari erotis sambil tertawa-tawa. Saking takutnya aku, tubuhku bergetar hebat. Dan keringat dingin pun membanjiri tubuhku. Aku tak bisa berkata apapun. Dan tiba-tiba, perempuan yang berada persis di depan pintu itu memanjangkan tangannya yang berkuku runcing. Lalu dia meraih leherku, mencoba mencekikku. Aku meronta-ronta, kesakitan, dan berusaha melepaskan tangannya dari leherku, sambil membaca ayat kursi dalam hati berulang-ulang. Dan tiba-tiba tangannya keluar asap seperti terbakar. Dia menjerit, melengking, lalu dengan cepat melepaskan tangannya dari leherku. Namun sebelum itu, dia sempat membanting tubuhku ke lantai, yang membuat seketika pandanganku gelap, lalu aku tak ingat apapun lagi. Ya, aku pingsan.
Entah berapa lama aku pingsan, tiba-tiba ada yang memanggil-manggil nama aku dengan mengguncang-guncangkan sedikit tubuhku. Bu, bu, bangun bu, ibu kok tidur di sini? Tanya sebuah suara yang ku kenal. Aku terbangun dan mulai mengerjap-ngerjapkan mataku. Dan refleks aku pun menjerit-jerit ketakutan karena aku teringat kejadian tadi malam. Bu, ibu kenapa? Ternyata itu Bik Surti yang membangunkanku. Dan tiba-tiba aku pun menangis lalu memeluk Bik Surti sambil menceritakan kejadian tadi malam yang membuatku hampir mati berdiri. Dengan lembut Bik Surti menepuk-nepuk punggungku dan berkata, ternyata ibu sudah bertemu ya dengannya. Tanyanya yang membuat aku bertambah bingung. Maksud Bibi apa? Tanyaku akhirnya. Ayo sini bu, Bibi akan menceritakannya sedikit, ujarnya sambil membimbing aku duduk di kursi. Lalu Bik Surti pun mulai bercerita. Sebenarnya daerah sini adalah daerah yang banyak kuntilanaknya bu. Karena disinilah bertahun-tahun yang lalu tempat pembuangan kuntilanak-kuntilanak oleh dukun-dukun yang diminta orang-orang yang terganggu oleh ulah hantu-hantu itu, ujar Bik Surti. Aku hanya melongo mendengarkan. Dan yang berjubah hitam panjang itu adalah ratu mereka. Itu adalah salah satu cara perkenalan mereka, Bu. Kalau ibu kuat dan tahan mental, untuk selanjutnya mereka tak akan mengganggu ibu lagi, ujar Bik Surti tersenyum. Mungkin mereka hanya ingin menunjukkan keberadaan mereka saja, imbuhnya lagi. Aku hanya termenung, lalu aku berkata, tapi Bi, ratunya itu semalam mencekiku kuat sekali. Aku hampir saja mati, Bi. Untunglah aku hafal ayat kursi dan sempat membacanya dalam hati hingga tangannya terbakar. Kalau tidak, mungkin aku sudah mati tadi malam, ujarku sungguh-sungguh. Alhamdulillah kalau begitu. Bibi yakin setelah ini mereka tak akan berani macam-macam pada ibu lagi, Bu. Ibu tenang saja ya, ujar Bik Surti menenangkan hatiku. Lalu tak lama Pak Bakti pun masuk ke rumah dan berkata, iya Bu, apa yang diceritakan istri saya ini semuanya benar. Ternyata dari tadi dia telah mendengarkan pembicaraan kami. Sebaiknya ibu mulai tamengi diri ibu dengan ayat-ayat Allah kalau mau tidur malam. Saya yakin mereka tak akan mengganggu ibu lagi kok, ujarnya santai. Baiklah Pak dan Bibi, saya akan mencoba bertahan di sini sampai kontrak saya selesai, ujarku kemudian seraya pamit mau bersih-bersih dan berkemas untuk bekerja lagi karena hari mulai siang. Namun sebelum aku beranjak dari kursi, Pak Bakti menambahkan omongannya. Tapi ibu jangan kaget ya, karena setiap malam bulan purnama mereka akan datang lagi dan berkumpul di halaman ibu ini. Juga ketika hujan gerimis mereka akan menari-nari di halaman ini, karena memang itulah kegiatan mereka selama bertahun-tahun yang lalu. Aku terdiam, lalu refleks bertanya pada sopirku itu. Apakah ratunya akan ikut juga Pak? Tanyaku tiba-tiba. Jelas Bu, kan ratunya itulah yang membimbing mereka menari dan menjalankan ritual tarian sakral mereka, ujar Pak Bakti. Dan satu lagi Bu, nanti suatu hari tentu ibu akan melihat ratu kuntilanak itu sebenarnya sangat cantik Bu. Hanya saja jarang dia tunjukkan wajah aslinya karena dia lebih suka menunjukkan wajah rusaknya. Entah mengapa begitu, ujar Pak Bakti lagi. Oh, aku hanya bergumam saja sambil melongo. Ternyata aku yang sekolah tinggi yang selama ini tak pernah percaya adanya hantu atau kuntilanak seperti itu. Kini harus percaya karena kini aku telah menyaksikannya sendiri dengan mata kepalaku bahwa mereka memang benar-benar ada dan sangat menyeramkan sekali. Dan hari itu aku pergi bekerja seperti biasanya. Dan ternyata sedikit-sedikit aku mulai paham. Makanya aku ditempatkan di sini, rupanya untuk mengelola dan memantau keuangan perusahaan yang sering dikorupsi oleh para bawahanku. Setelah kejadian itu, tiap malam purnama atau malam-malam hujan gerimis aku pun tetap waspada.
dan tidak ingin kejadian seperti yang lalu terulang lagi. Dan malam ini adalah malam purnama kedua aku di rumah ini. Dan setelah genset dimatikan tepat jam 12 malam, aku pun masih terjaga dan belum mau tidur. Aku ingin membuktikan semua omongan Pak Bakti dan istrinya itu lagi. Dan di keremangan cahaya bulan penuh, aku pun mengintip dari jendelaku dengan membuka tirai jendela sedikit untuk aku mengintip keluar. Suasana di luar tampak terang sekali, seperti siang, karena sinar bulan purnama penuh malam ini. Dan tak berapa lama, tiba-tiba aku melihat iring-iringan dari kejauhan berjalan ke arah rumahku. Ada juga yang melayang-layang, terbang sambil sesekali cekikikan khas suara kuntilanak. Namun rata-rata rambut mereka terurai panjang dan menutupi sebagian wajah mereka yang tak bisa kulihat benar dari jauh begini. Apalagi aku mengintip dengan hati-hati karena takut ketahuan mereka. Dan tak lama halaman rumahku sudah dipenuhi oleh makhluk-makhluk sejenis kuntilanak itu. Ada banyak sekali mereka, sekitar ratusan makhluk. Aku jadi gemetaran dibuatnya. Kini bisa kulihat, ternyata wajah-wajah mereka rusak semua. Ada yang sebelah cantik dan sebelahnya lagi rusak dan berdarah-darah. Ada pula yang pucat pasih dengan mata panda. Lalu tak lama dari kejauhan, aku melihat sesosok makhluk yang terbang, melayang-layang, mendekati kerumunan kuntilanak itu. Namun yang satu ini berbeda, dia memakai jubah hitam dengan tongkat kecil di tangannya. Lalu dia pun turun di hadapan makhluk-makhluk itu, dan tiba-tiba semua makhluk yang lain membungkukkan diri, seperti menyembah pada sosok berjubah itu. Lalu upacara sakral pun dimulai. Aku yang gemetaran dalam mengintip tiba-tiba dijalari rasa takut yang amat sangat. Entahlah mengapa, bulu kuduku mulai merinding semua. Kakiku susah digerakkan, sepertinya kaku. Tiba-tiba dia memandang ke arah tempatku, mengintip, seperti tahu kalau aku sedang mengintip kegiatan mereka. Dia menyeringai ke arahku, terlihat kedua gigi taringnya mencuat keluar dengan rembesan darah segar dari mulutnya. Aku tambah gemetaran, tapi masih tetap penasaran dan terus mengintip. Namun tiba-tiba, aku menjerit kencang karena kaget setengah mati. Karena tiba-tiba pintuku digedor dari luar. Aku menahan nafas dengan menutup mulutku sebelah tangan. Lalu tubuhku merosot dari jendela dengan susah payah. Aku mencoba merangkak ke arah kamar. Lampu templok di dinding tiba-tiba padam. Tertiup angin kencang yang datang entah dari mana. Suasana dalam rumah itu gelap gulita. Hanya ada cahaya sedikit dari sinar bulan yang merembas masuk ke rumahku. Tubuhku tambah menggigil dan susah digerakkan. Entah mengapa saking ketakutannya, aku lupa untuk membaca ayat-ayat Allah yang sudah tersimpan rapi di benakku. Di saat aku merangkak menuju kamar, tiba-tiba pintu depan ada yang mendobrak. Suaranya sangat mengejutkanku. Terdengar tawa yang sangat menyeramkan bersamaan pintu yang terbuka lebar. Tiba-tiba di ambang pintu telah berdiri dua sosok makhluk berbaju putih dengan wajah pucat dan mata yang merah menatapku. Ingin aku pingsan saja rasanya, seperti kemarin. Tapi entah mengapa kali ini tidak terjadi lagi padaku. Padahal aku sangat berharap begitu. Tiba-tiba kedua makhluk itu mendekatiku, lalu memegang tanganku kiri dan kanan dengan paksa. Mereka menarikku keluar rumah. Aku menjerit-jerit ketakutan. "Jangan, tolong, lepasin aku!" teriakku ketakutan. Mereka hanya tertawa, cekikikan, tak menghiraukanku. Lalu mereka menyeretku ke hadapan ratu mereka yang berdiri di tengah-tengah para kuntilanak itu. Tubuhku gemetaran, dan tanpa terasa air mataku pun jatuh bercucuran. Aku sangat ketakutan sekali. Ratu kuntilanak itu memandangku dari kaki hingga kepalaku berulang-ulang. Matanya yang semerah darah membuat aku lemas terduduk di tanah.
Aku sudah pasrah dengan nasibku malam itu. Lalu dia mendekatiku, lalu menunjukkan luka bakar di tangannya yang membuat aku merasa sangat bersalah karena telah menyakitinya kemarin. Lalu dia memutar badannya dan dalam sekejap wajahnya yang rusak dan matanya yang merah itu berubah menjadi sangat-sangat cantik. Dengan mata yang tampak kecoklatan, bersinar menawan sekali, seperti ratu-ratu bangsawan di zaman kerajaan saja. Dia seperti gadis belia yang sangat cantik sekali, dan tubuhnya pun berubah jadi muda, dengan tangan yang mulus tanpa luka bakar sama sekali. Dia tersenyum kepadaku dan berkata pelan, nyaris tak terdengar. "Sekarang kita sudah berkenalan. Selamat datang di daerah kekuasaanku," ujarnya berbisik pelan di telingaku. Aku memberanikan diri menatapnya dan lalu menganggukkan kepalaku, perlahan dan mencoba membalas senyumannya. Dan seketika itu pun memberi aba-aba pada kumpulan para kuntilanak yang lain untuk memulai ritual tarian sakral mereka. Lalu tanpa dikomando lagi, mereka pun mulai menari sangat erotis. Mereka mulai meliuk-liukan tubuhnya sambil memandang ke arah bulan purnama di atas langit malam. Lalu ratu kuntilanak itu pun ikut menari. Mereka mengelilingi tubuhku yang terduduk lemas di hadapan mereka. Lalu entah dari mana awalnya aku melihat mereka menggoreskan sesuatu di ujung jari mereka masing-masing hingga mengeluarkan darah kehitaman. Lalu mereka satu persatu mendekatiku dan mencolek tubuhku dengan jari mereka yang berdarah itu. Sehingga tubuh dan baju tidurku kini sudah penuh dengan bercak darah merah kehitaman itu yang berasal dari jari-jari mereka semua. Aku diam saja, masih tak bergerak karena merasakan ketakutan yang sangat. Dan karena hari makin mendekati subuh, tubuhku pun menggigil kedinginan. Dan entah mengapa, tiba-tiba mataku sangat mengantuk. Dan akhirnya aku pun tertidur di tengah-tengah ritual mereka itu. Sayup-sayup aku mendengar kokok ayam hutan di kejauhan, tapi mata ini sangat berat untuk kubuka. Sampai seseorang menepuk-nepuk pipiku dan membangunkanku dari tidurku yang lelap. "Bu, ibu, bangun bu, kenapa tidur di sini?" Panggil suara yang kukenal itu. Perlahan aku pun membuka mataku dan aku terkejut karena kini aku tidur di tengah-tengah halaman rumahku sendiri. Apakah aku bermimpi? Gumamku dalam hati. "Ibu, kenapa tidur di sini dengan baju yang penuh darah begini, Bu?" Tanya Bik Surti padaku. "Lah, tapi ini darah siapa, Bu? Kok banyak benar di pakaian Ibu?" Tanyanya lagi. Aku kaget bukan kepalang. Aku mencoba mengingat lagi kejadian tadi malam. Oh, ternyata itu semua bukan mimpi. Aku benar-benar mengalaminya, imbuhku dalam hati. Lalu aku pun mulai menceritakan semua yang ku alami tadi malam sama Bik Surti. Dan dia pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu berkata, "Bersyukurlah Bu, Ibu gak kenapa-napa. Mereka hanya mau berkenalan saja pada Ibu. Dan baju ini jangan Ibu cuci, simpan sajalah sebagai kenang-kenangan dari mereka, agar mereka juga ingat pada Ibu dan menganggap Ibu sebagai teman mereka," ujar Bik Surti panjang lebar. Aku pun mengangguk. Aku masih tak habis pikir dengan semua kejadian yang tak terduga itu. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Keluarga aku ingin berkunjung ke tempat ini. Sebenarnya saya was-was, tapi apa boleh buat, kami semua merasa rindu. Tibalah mereka di sini. Kami tiba di rumah dinas. Itu hari pun beranjak malam. Dan setelah Pak Bakti menyalakan genset, barulah keadaan rumah terang benderang. Kami pun makan malam bersama. Dengan gurauan dan candaan tawa bersama, saling menceritakan keadaan diri masing-masing. Anak-anakku tak berhenti tertawa jika aku menceritakan sedikit-sedikit kisah lucu ketika aku berada di kebun. Ketika sesekali lagi mengawasi karyawan-karyawanku. Lalu aku juga bilang pada mereka, kalau tengah malam nanti genset akan dimatikan dan kami akan memakai lampu templok saja. Dan alhamdulillah mereka pun mulai menerima keadaan itu. Namun
aku belum menceritakan tentang para kuntilanak-kuntilanak itu pada mereka. Karena aku berpendapat, kan bulan purnama masih ada beberapa hari lagi. Jadi ya nanti sajalah aku menceritakan batinku. Lagian mereka juga baru sampai, pastilah mereka kelelahan dan akan tidur nyenyak malam ini, pikirku. Dan malam itu, dua anak gadisku kusuruh tidur di kamar tamu yang paling depan, sedangkan aku dan anakku yang bungsu tidur di kamar tengah. Oh ya, di sini suamiku gak ikut karena beliau masih banyak pekerjaan. Namun sebelum mereka tidur, lampu templok sudah kunyalakan dan kugantungkan di dinding. Jadi kalau nanti genset dimatikan sopirku, itu kan sudah ada cahaya lampu lainnya. Dan malam itu kami semua dapat tidur dengan nyenyak tanpa gangguan apapun. Alhamdulillah, aku pun bisa bernafas lega. Dan paginya kami bangun dan melakukan aktivitas biasa-biasa saja. Dan setelah 5 hari kemudian, anak-anakku sudah mulai bisa beradaptasi. Sesekali aku mengajak mereka turun ke desa dan ke daerah perumahan karyawanku dengan diantar oleh supirku. Kami mengelilingi daerah di situ agar anak-anak tak bosan di rumah saja. Sore itu aku melihat ke kalender dengan diam-diam menghitung hari agar sebelum bulan purnama tiba rencananya aku akan mengajak anak-anakku ke kota untuk tidur di hotel atau penginapan di kota agar mereka terhindar dari situasi bulan purnama itu. Dan tidak ketakutan apabila tiba masanya para kuntilanak itu menari dengan tarian sakralnya di bulan purnama nanti. Dan setelah aku lihat kalender itu dan memastikan bahwa bulan purnama akan jatuh dalam beberapa hari lagi ke depan, aku pun merasa lega. Namun satu yang terlupakan olehku, bahwa para kuntilanak akan menari bukan saja di bulan purnama, tapi juga di saat hujan gerimis. Dan malam itu selesai genset dimatikan oleh sopirku, suasana menjadi sangat hening sekali. Hanya terdengar suara-suara burung hantu di sekitar pepohonan. Namun keadaan seperti itu sudah biasa dirasakan oleh anak-anakku dan mereka sudah mengabaikannya. Namun tak disangka, tiba-tiba malam itu hujan pun turun. Namun tidak lebat, hanya gerimis saja. Sudut pandang Ayu, anak sulungku. Malam itu entah mengapa aku susah tidur. Suasana terasa gerah tak seperti malam-malam lainnya. Namun tiba-tiba hujan pun turun, tapi hanya gerimis saja. Aku tak bisa tidur. Aku mengambil selembar majalah lalu mengipasi tubuhku yang kegerahan. Sementara Mira, adikku, sudah terlelap di sampingku. Tiba-tiba sayup-sayup aku mendengar suara orang bersenandung, lirih. Suaranya jelas sekali dan itu adalah suara seorang perempuan. Aku pun bangkit dari rebahanku dan menuju keluar kamar dan mencoba mencari suara itu. Setibanya di ruangan depan dengan mengendap-endap, aku menuju jendela kaca rumah itu dan menyibakkan tirainya sedikit lalu mengintip keluar. Namun pemandangan di luar gelap gulita, aku tak bisa melihat apa-apa. Namun kemudian gerimis pun sedikit mulai deras dengan kilat yang menyambar-nyambar di langit malam. Dan di saat kilat menyambar-nyambar, aku bisa melihat jelas bayangan-bayangan perempuan menari di sela-sela gerimis. Bukan hanya satu orang, mungkin lebih dari puluhan orang dengan memakai pakaian putih semua. Rambut mereka rata-rata panjang dan menutupi sebagian wajah mereka. Namun aku belum ngeh juga dan masih saja mengintip di sela-sela jendela. Namun tiba-tiba salah satu dari perempuan itu menatap ke arahku dan pas saat itu kilat pun menyambar. Jadi dengan jelas aku bisa melihat wajahnya yang pucat pasi dengan sebelah wajahnya yang hancur berdarah-darah. Astagfirullah, refleks aku mundur ke belakang sampai jatuh terjungkal dan tanpa sadar aku menjerit sekuat-kuatnya yang membangunkan seisi rumah itu. Mama, tolong! Jeritku sejadi-jadinya. Tolong, Ma! Dan tiba-tiba aku mendengar suara mama berlari ke arahku. Ayu, kau kenapa, Nak? Dan kini di sisiku tengah berjongkok mama dan kedua adikku dengan sebuah lampu templok di tangan mama.
Aku tak bisa berkata apa-apa, hanya menunjuk ke arah jendela. Dan adikku, Mira, yang kedua, itu pun bertanya, "Ada apa sih Kak Ayu?" Tanyanya lalu beranjak ke jendela dan mencoba mengintip keluar. Dan bersamaan dengan itu, kilat kembali menyambar dan membuat suasana di luar terang seketika. Dan Mira menjerit kencang. Dan seketika berlari ke arah kami dengan tubuh yang menggigil. Dia memeluk mamaku sambil menangis. "Mama, aku takut, Ma," ujarnya sambil menunjuk jendela kaca itu. Dan ketika kilat menyambar lagi, kami semua dapat melihat dengan jelas ada wajah pucat dan berdarah-darah menempel di kaca jendela dengan mata yang merah melotot tajam ke arah kami semua. Dan tiba-tiba saja pintu depan terbuka oleh tiupan angin yang sangat kencang. Yang tadinya tak ada angin sama sekali, hanya gerimis saja. Dan di ambang pintu kini telah berdiri Ratu Kuntilanak sambil menatap kami semua dengan pandangan yang marah. Matanya merah semerah darah dengan muka pucat yang sebelahnya penuh dengan darah yang menetes. Lalu dia menunjuk ke arah anakku, Ayu, sambil berkata, "Dasar lancang kau." Hardiknya terlihat geram dengan sorot mata yang tajam menusuk. Lalu aku meletakkan lampu templok yang kupegang sambil bersujud. Aku pun berkata pada Ratu Kuntilanak itu, "Maafkan, dia baginda ratu, dia anakku, dia tak tahu apa-apa. Akulah yang bersalah belum menceritakan tentang kalian kepada anak-anakku." Ujarku sambil menangkupkan kedua tanganku ke depan dada. Ratu Kuntilanak itu mendengus. Lalu dia berkata dengan serak, "Dia harus dihukum," ujarnya sambil masih menunjuk ke arah Ayu. Sementara anak-anakku semua pada ketakutan melihat pemandangan itu. Mereka menjerit-jerit, panik dan menangis. Aku yang jadi bingung menenangkan mereka. Siapa? Dia, Ma?" tanya anak-anakku ketakutan. Dengan terpaksa aku pun berkata, "Anak-anak, maafin Mama ya, karena Mama belum menceritakan semua ini pada kalian," ujarku. Dan tak lama para kuntilanak yang lain pun mendekati ratu mereka, otomatis mendekat ke arah kami berempat yang lagi ketakutan. Tawa mereka menggema di dalam ruangan kami, yang membuat kami semua tambah menggigil ketakutan. "Tenanglah anak-anak, mereka ini adalah penunggu daerah sini yang dipimpin ratu mereka ini. Dan mereka tak akan mengganggu kita kalau kita tak mengganggu mereka," bisikku di sela-sela rangkulan ketiga anakku. Kurasakan tubuh anak-anak gadisku pada gemetaran semua. Dan entah dari mana aku merasakan bau pesing yang sangat. Ternyata ada salah satu anakku yang sangat penakut. Dia sangat ketakutan sehingga pipis di celana. Tapi aku tak bisa marah. Wajar dalam keadaan begini. Dan tiba-tiba terdengar sang ratu memberi titah pada anak buahnya. "Tangkap dan bawa dia," tunjuknya pada anakku, Ayu. Lalu dua sosok makhluk itu pun mendekat sambil tertawa-tawa, lalu menyeret tangan Ayu keluar dan memaksanya mengikuti mereka. Aku pun menjerit ketakutan. "Mama, tolongin Ayu, Ma!" jeritnya ketakutan. Sementara kedua adiknya tambah meringsek ke ketiakku, menyembunyikan wajah mereka di sana sambil menangis. "Tolonglah Ratu, jangan bawa anakku. Dia tak sengaja mengintip kalian. Akulah yang salah, tak memberitahukan mereka semua tentang keberadaan kalian," ujarku mengiba dan memohon sambil menangis sedih. Namun dia tak mempedulikan perkataanku. Dengan kode mata pada anak buahnya, dia menyuruh mereka membawa Ayu ke tengah-tengah halaman rumah itu. Aku pun tak bisa berbuat apa-apa dan berharap kejadian itu sama dengan yang ku alami dulu dan hanya untuk perkenalan saja. Namun kali ini dugaanku meleset. Setelah ritual tarian erotis mereka berlalu, mereka pun membawa Ayu terbang entah kemana yang tepat di depan mataku. Dan kejadian itu tak dapat kucegah. Aku hanya bisa berteriak-teriak memohon pada mereka untuk jangan membawa anakku itu. "Ayu,
Tolong Ratu, kembalikan anakku. Aku pun berlari untuk mengejar mereka. Tapi apalah daya, aku hanya manusia biasa, sementara mereka makhluk gaib yang bisa terbang. Aku terduduk di tengah-tengah halaman rumahku sambil menjerit-jerit dan menangis meraung-raung. Gerimis sudah mulai reda dan waktu subuh pun datang. Kedua anakku ikut berlari menghampiriku. Mereka pun sama terpukul melihat kakak mereka dibawa terbang oleh sekumpulan kuntilanak itu. Dari kejauhan terdengar kokok ayam hutan bersaut-sautan dan dibarengi oleh sayup-sayup suara azan dari desa terdekat. Aku pun terduduk lemas, serasa tak bertulang. Dan aku pandangi wajah kedua anak gadisku yang kini terlihat pucat dan lemah. Kami menangis sambil perangkulan bersama. Dan ketika hari mulai terang, aku mendengar suara Bik Surti mendekati kami yang masih terduduk lemas di tengah-tengah halaman rumah itu. Ibu dan anak-anak kenapa di sini sepagi ini? Tanyanya bingung. Bibi. Aku mulai menangis lagi. Mereka membawa anakku, Bi, anakku Ayu. Aku terisak seperti anak kecil yang minta jajan. Walah, kok bisa, Bu? Tanyanya masih bingung. Lalu aku pun menceritakan semua kejadian tadi malam sambil masih menangis terisak. Yowis, yang sabar ya Bu, nanti kita cari solusinya bersama. Ujarnya menenangkan hatiku dan kedua anakku. Dan kami pun masuk ke dalam rumah untuk menenangkan diri. Lalu Bik Surti mengambil orari untuk memanggil suaminya. Tak lama kemudian Pak Bakti pun datang. Lalu setelah Bik Surti menceritakan semua kejadiannya, Pak Bakti pun mengangguk-angguk. Lalu dia pun berkata padaku, "Yang sabar ya Bu, hari ini juga saya akan mencari orang pintar atau kiai untuk membantu mencari putri ibu kembali." Pak Bakti pun pagi itu juga pergi mencari seorang kiai yang tahu tentang hal-hal gaib. Dia turun ke desa untuk menanyakan kepada para penduduk, siapa tahu aja ada yang tahu atau kenal pada sosok orang yang dicarinya. Sementara di rumah, aku dan kedua anak-anakku menanti kabar dari Pak Bakti dengan harap-harap cemas. Kami semua hanya bisa berdoa semoga beliau mendapatkan orang pintar atau kiai secepatnya. Sampai sore Pak Bakti pun belum pulang juga membawa kabar, apalagi membawa orang pintarnya. Aku menangis lagi dalam sholatku, tak putus-putus aku berdoa, semoga anakku Ayu baik-baik saja, walau entah di mana kini ia berada. Kembali ke sudut pandang Ayu. Tiba-tiba aku merasakan kedinginan yang luar biasa. Tubuhku terasa lemah sekali, dan kepalaku terasa berat sekali. Perlahan aku pun mulai membuka mata, namun aku tak bisa melihat apapun, karena keadaan yang gelap gulita. Ternyata aku pingsan cukup lama. Aku mencoba mengingat-ingat di manakah aku berada kini. Tapi karena gelap, aku tak bisa memastikan tempat apa ini. Dan di manakah aku? Samar-samar aku mendengar bunyi suara-suara menyanyi seseorang, dan itu tak jauh dariku. Diiringi dengan sesekali suara perempuan yang terkikik, persis suara kuntilanak. Dan entah mengapa tiba-tiba aku baru teringat bahwa semalam aku habis dibawa terbang oleh dua sosok makhluk berjenis kuntilanak. Astagfirullah. Sekarang aku telah ingat semuanya. Mama, tolongin Ayu, Ma. Bisikku perlahan. Ya Allah, tolonglah hambamu ini. Batinku lirih. Namun waktu aku menyebut asma Allah, tiba-tiba tempat aku berada bergetar sedikit. Terdengar suara seseorang menjerit kesakitan. Tapi karena gelap, aku tak bisa melihat siapakah itu. Dan tak lama kemudian ada suara seperti seseorang yang datang ke tempatku berada. Seseorang datang dan membuka pintu yang ternyata aku dikurung di sebuah kerangkeng besi yang sudah tua. Dan ketika pintu terbuka, samar-samar aku melihat sesosok makhluk yang berbaju putih dan berambut panjang telah berdiri di hadapanku. Lalu tanpa basa-basi dia pun mencengkram tanganku sambil mendengus. Dia menarikku dari dudukku dan menyeretku keluar ruangan itu. Aku pun dibawanya ke satu tempat yang asing lagi. Namun di sini ada sedikit cahaya dari sinar bulan yang lemah.
Kurasa belum saatnya bulan purnama penuh karena cahaya bulannya belum terang betul. Dan tiba-tiba aku lihat di depanku duduk seorang wanita cantik dengan mahkota di kepalanya. Dia tersenyum kepada aku lalu berkata, "Tahukah kau mengapa aku membawamu ke sini?" Tanyanya. Aku hanya menggelengkan kepala saja karena bingung. Dia pun tersenyum sinis. "Kau lupa dengan kesalahanmu ya?" Tanyanya lagi. "Baik, aku ingatkan. Kesalahanmu adalah telah lancang mengintip kegiatan ritual tarian kami." Ujarnya masih sinis. Oh, hanya itu yang keluar dari mulutku. "Perkenalkan, aku adalah ratu dari semua kuntilanak yang ada di daerah sini. Dan karena kau telah lancang mengintip kegiatan kami, maka dari itu, kamu akan kuberi hukuman yang setimpal." Apa itu, Ratu? Tolong maafkan saya sungguh tak tahu dan saya sungguh menyesal," ucapku tiba-tiba dengan separuh keberanian yang ada. Hukumanmu adalah dengan menikah dengan anakku," ujarnya lagi. Apa? Maaf Nyi Ratu, tapi saya masih sekolah dan saya masih umur 17, ujarku ketakutan. "Diam kau. Di sini aku yang menentukan," ujarnya dengan mata melotot, marah. Tiba-tiba dia pun memanggil seseorang. "Sadewo, kesini nak. Mari ibu perkenalkan kamu dengan calon pengantinmu." Dan tak lama dari kegelapan muncul seorang pemuda tampan dengan pakaian ala kerajaan. Wajahnya sangat tampan disinari cahaya bulan. Sungguh aku jadi terkesima. Pemuda itu masih muda, mungkin 2 atau 3 tahun di atas umurku. Dan perawakannya tegap dengan rambut yang sedikit gondrong. Wajahnya yang tampan dengan lesung pipit yang sedikit dalam. Bila dia tersenyum, sungguh aku terpana. Mataku tak mau lepas memandangnya. Ini anugerah, bukan sebuah hukuman. Batinku bernyanyi riang. Entahlah, sepertinya aku langsung jatuh cinta saat pandangan pertama. Lalu terdengar suara sang ratu berkata, "Anakku, sapalah calon mempelaimu," ujarnya lembut. "Iya Kanjeng Ibu," ujar pemuda itu sambil membungkukkan sedikit badannya, hormat. Lalu dia mulai mendekatiku dengan tersenyum, lalu berkata lembut, "Ayo Dinda, ikut Kanda, kita akan jalan-jalan sebentar," ajaknya sambil mengulurkan tangannya padaku. Refleks tanpa paksaan, aku pun menyambut uluran tangannya dengan hati yang berbunga-bunga. Waduh, mimpi apa ya aku semalam? Batinku yang masih bernyanyi riang dengan hati yang berbunga-bunga, senang. Ada cowok yang setampan ini suka padaku. Di mana aku bisa menemukan cowok yang setampan ini dengan wajahku yang pas-pasan saja? Ini batinku bernyanyi lagi. Kesempatan emas itu tak akan kusia-siakan. Dia menggenggam jemariku lembut, sesekali mengecupnya, membuat aku melambung. Wajar, baru kali ini aku jatuh cinta, membuat rasanya aku sedang berjalan di atas awan bersamanya. Kami berbicara apa saja sambil curi-curi pandang sesekali. Sepertinya dia juga cowok lugu yang mungkin baru jatuh cinta juga. Entahlah, aku tak tahu, namun sekarang yang kurasa hanya perasaan yang sangat bucin sekali. Serasa semuanya jadi indah, dan rasanya aku tak mau lagi berpisah dengannya. Sungguh dada ini berdebar-debar tak menentu kala dia menatapku. Kami bergandengan tangan seperti sepasang kekasih yang lagi mabuk cinta. Padahal kami baru saja kenal, tapi entah mengapa perasaanku kini sangat dalam padanya, tanpa aku peduli bahwa dia adalah anak dari seorang ratu kuntilanak. Sementara itu di dunia nyata, beberapa hari kemudian Pak Bakti pun telah menemukan seorang kiai yang bisa, katanya menemukan Ayu. Namun harus menunggu malam Jumat Kliwon, dan itu pas di bulan purnama nantinya. Ternyata di alam gaib pernikahan Ayu dan Pangeran Sadewo diadakan pas di bulan purnama juga. Dan ketika saat itu datang, Ayu yang malam itu akan menikah, terlihat sudah didandani oleh mereka.
Dia memakai gaun pernikahan yang sangat cantik dan elegan. Begitu juga dengan Pangeran Sadewo. Dia terlihat tambah tampan dengan tuxedo putihnya. Wajah sang pangeran tambah tampan saja dipandang Ayu. Hidungnya yang mancung dan mata elangnya cukup meluluhkan hati Ayu yang lagi kasmaran berat. Ayu merasa tak sabar ingin segera bergandengan tangan lagi dengan sang pujaan hatinya itu. Entah bagaimana semuanya terjadi. Tiba-tiba para kuntilanak yang biasanya berwajah buruk sebelah malam purnama ini, mereka terlihat cantik-cantik semua. Dan di hadapan Ayu kini sudah terpampang suasana pesta yang sangat megah, mewah, elegan. Sebuah ruangan seperti istana sudah dihiasi oleh bunga-bunga yang cantik dan indah. Dan di dalam altar pernikahan kini sudah tersedia sebuah pelaminan untuk kedua mempelai. Ayu tersenyum bahagia sekali malam itu. Entah mengapa dia sudah melupakan keluarganya di dunia nyata. Dia merasa sekarang inilah keluarganya, yaitu para kuntilanak itu, yang kini sudah menjelma seperti manusia pada umumnya. Dan mereka juga ada membawa pasangan mereka masing-masing. Pas seperti di pesta di dunia nyata saja layaknya. Sementara itu di dunia nyata yang aslinya, seorang kiai yang sudah dimintai tolong sama mamanya Ayu, kini pun sudah bersiap-siap untuk memasuki dunia gaib bersama Pak Bakti. Mereka membuat lingkaran dengan membaca doa-doa yang sudah diajarkan Pak Kiai pada keluarga Ayu. Dan ketika mulai tengah malam di saat puncaknya bulan purnama penuh, tiba-tiba tubuh Pak Kiai bergetar, begitu juga dengan Pak Bakti. Tubuh mereka berdua terdiam, kaku, sambil duduk bersila dan tertunduk. Seperti pesannya Pak Kiai pada mamanya Ayu, bahwa kalau sudah begitu berarti jiwa mereka berdua sudah kosong. Karena roh mereka kini sudah mulai memasuki alam gaib itu. Dan doa-doa harus tetap dilantunkan oleh keluarga Ayu di dunia nyata. Tak boleh berhenti, sehingga nantinya Ayu mereka bawa pulang kembali. Dan ketika Pak Kiai dan Pak Bakti tiba di alam gaib, mereka pun dibuat terkejut oleh suasana pesta pernikahan Ayu dan Pangeran Sadewo yang sudah akan dimulai. Tambah di tengah-tengah altar yang terdiri dari batu pipi yang cukup lebar, kini terlihat Ayu dan seorang pemuda buruk rupa yang menyerupai genderuwo saling berpegangan tangan dan akan mengikrarkan janji suci pernikahan yang dipimpin oleh seorang wanita yang wajahnya rusak sebelah, dengan darah yang menetes tak henti dari lukanya itu. Namun di kepala wanita itu terletak sebuah mahkota kecil. Ternyata mata Ayu selama ini sudah dibutakan oleh mereka. Yang kenyataannya mereka tetaplah sekumpulan para kuntilanak yang sangat-sangat menyeramkan dengan ratunya. Dan calon suami Ayu adalah seorang genderuwo yang berwajah seperti gorila besar dengan mata merah dan taring yang mencuat keluar dari bibirnya, dengan badan yang ditumbuhi bulu-bulu lebat dan kasar. Tiba-tiba saja Pak Kiai membentak mereka yang akan meresmikan pernikahan itu. "Hai makhluk jelek, hentikan semua perbuatanmu," hardik sang Kiai sambil menggenggam tasbihnya dengan mulut berkomat-kamit membaca zikir. Seketika semua makhluk itu menoleh ke arah Kiai dan Pak Bakti. Pak Kiai pun memberi kode pada Pak Bakti untuk merebut Ayu dari tangan calon suaminya itu. Kalau dia sudah mulai menyerang mereka, Pak Bakti pun menganggukkan kepalanya, tanda mengerti. Dan seketika dengan lantangnya Pak Kiai berteriak ke arah mereka, "Hai makhluk hina, lepaskan gadis itu. Dia bukan dari bangsa kalian," hardik Pak Kiai lantang. Tiba-tiba Ratu Kuntilanak itu mendekati Pak Kiai dan berkata, "Kau manusia, siapa kau berani-beraninya sudah masuk ke istanaku dan mencampuri urusanku? Hah?" Hardiknya balik dengan mata melotot yang merah semerah darah. "Lepaskan gadis itu dan aku akan pergi dari sini dengan baik-baik dan tak akan mengganggu kalian," ujar sang Kiai. "Tapi jika kalian membangkang, jangan salahkan aku jika aku membakar istanamu ini," ancam Pak Kiai lagi dengan zikir yang masih dilantunkannya pelan-pelan di sela-sela bibirnya. "Sombong, coba saja kalau kau bisa, manusia rendah,"
ucap sang ratu tak mau kalah. Baiklah, jika itu maumu. Lalu Pak Kiai pun mulai berkomat-kamit sambil mengangkat tangannya ke atas sambil berucap, Allahu Akbar. Lalu dia pun membaca ayat-ayat Allah lagi berkepanjangan dan tiba-tiba istana itu berguncang hebat. Terlihat api mulai membakar sudut-sudut istana dan para undangan pun kocar-kacir berlarian ke sana kemari menyelamatkan diri. Ratu Kuntilanak itu terlihat sangat marah. Dia lalu melemparkan selarik sinar merah dari telapak tangannya ke arah Pak Kiai yang membuat sang Kiai terpental jatuh ke belakang dengan memegangi dadanya yang sakit. Dari sudut bibirnya keluar darah segar. Perang tanding itu pun tak terelakkan. Mereka sama-sama mengeluarkan jurus-jurus ampuhnya, tapi tidak bersentuhan fisik. Hanya saling melemparkan senjata-senjata pamungkas mereka berupa sinar-sinar yang menyilaukan mata. Sementara itu Ayu yang masih di samping Pangeran Sadewo mulai sadar dari keterkejutannya menyaksikan perang tanding itu. Dan waktu dia memandang ke arah sang pangeran, dia menjerit sejadi-jadinya. Karena kini yang ada di sampingnya adalah sesosok makhluk buruk rupa yang menyerupai genderuwo. Dia mulai menepiskan tangan makhluk itu yang ada di gandengan tangannya. Kau mau kemana calon mempelaiku? Bukankah sebentar lagi kita akan menikah? Ujarnya dengan suara berat. Tidak, lepaskan aku makhluk jelek. Siapa kau? Mana calon suamiku yang tampan itu? Ujar Ayu sambil celingukan, memandang ke sekelilingnya, bingung. Akulah calon suamimu. Makhluk itu tertawa, membahana dengan suara keras. Tidak mungkin. Calon suamiku sangat tampan sekali. Pergi kau, makhluk jelek. Usir Ayu panik. Lalu kemudian Ayu pun berlari menjauhi si genderuwo itu. Namun tangannya cepat dicekal oleh makhluk itu, lalu dibopong tubuh Ayu di punggungnya. Lepaskan aku! Tolong! Jerit Ayu sambil meronta-ronta dari punggung si makhluk. Dengan gerakan cepat sekali dia membawa Ayu pergi dari situ, entah mau kemana. Bakti, terdengar suara panggilan dari Pak Kiai kepada Pak Bakti. Cepat kejar Ayu ke sana sebelum makhluk itu berbuat macam-macam padanya. Baik Pak, ujar Pak Bakti seketika tersadar dari lamunannya. Dia pun mulai mengejar Ayu ke arah yang ditunjukkan Pak Kiai tadi. Jalan yang dilalui Pak Bakti kini menjadi gelap gulita. Dia bingung harus kemana. Lalu dia membaca doa-doa yang telah diberikan Pak Kiai padanya. Dan tiba-tiba pandangannya mulai sedikit terang. Lalu dia pun menyusuri lorong yang panjang dan dalam. Sayup-sayup dia mendengar teriakan Ayu dari kejauhan. Tolong, lepaskan aku, kumohon. Terdengar tangisan Ayu perlahan di telinga Pak Bakti yang membuat dia terpaksa berlari ke arah suara itu. Dan sesampainya di sana, dia melihat Ayu sedang ditindih oleh si makhluk genderuwo itu. Dan kini baju Ayu pun telah tercabik-cabik di sisinya. Nampak si makhluk dengan beringas menciumi tubuh Ayu yang sudah polos bagian. Nafasnya memburu menahan gejolak nafsu yang sedang tinggi. Ayu pun meronta-ronta di bawah dekapan si makhluk mencerit-cerit tak karuan. Dan seketika Pak Bakti pun memukul dari belakang punggung si genderuwo itu dengan rapalan doa-doa yang sudah diajari Pak Kiai padanya. Makhluk itu pun terpental jatuh dari tubuh Ayu. Cepat, Ayu bangkit Neng, ujar Pak Bakti sambil meraih tangan Ayu. Dengan refleks, Ayu pun bangkit dari tempat itu. Lalu cepat-cepat meraih selembar pakaiannya, yang biarpun sudah terkoyak, tapi masih bisa menutupi bagian tubuh atasnya yang sudah polos itu. Ayo cepat Neng, kita tak punya banyak waktu. Iya Pak, ujar Ayu dengan gemetaran. Dan sebelum si makhluk itu bangkit kembali, Ayu dan Pak Bakti sudah berlari menjauh menyusuri lorong yang panjang itu. Dengan nafas yang terengah-engah, mereka menuju ke arah Pak Kiai berada. Dan singkat cerita, sampailah mereka di sana. Terlihat Pak Kiai sudah menunggu. Ayo cepat, dimensi makhluk gaib ini sudah hampir tertutup. Kita harus bergegas keluar dari sini. Sepintas Ayu sempat melirik ke arah Ratu Kuntilanak itu, yang kini terbaring lemah dengan darah yang keluar dari bibirnya. Dia terlihat sekarat.
Dan Pak Kiai pun mengangkat tangannya lalu bertakbir beberapa kali. Dan tiba-tiba ada sebuah sinar kebiru-biruan di depan mereka. Dan Pak Kiai pun dengan cepat mengajak Ayu dan Pak Bakti memasuki sinar itu. Lalu tiba-tiba Ayu pun terpental jatuh di dalam rumahnya lagi, di antara lingkaran ibu dan kedua adiknya. Sedangkan Pak Bakti dan Pak Kiai, kini rohnya sudah kembali ke tubuh mereka masing-masing. "Ayu," ujar mamanya spontan. "Mama." Ayu pun mulai menangis, lalu memeluk mamanya seketika. "Kak Ayu, syukur kakak selamat kak," ujar adiknya ikut memeluk tubuh Ayu yang kini kedinginan. "Kamu gak apa-apa kan nak?" ujar mamanya sambil meneliti tubuhnya yang separuhnya terlihat polos, yang hanya ditutupi pakaiannya yang terkoyak itu. "Alhamdulillah, Ayu masih suci mama. Hanya saja jika terlambat, tadi Pak Bakti datang, mungkin entah apa yang terjadi pada Ayu," ujarnya sambil terisak lagi. "Ya Allah, syukurlah nak," ujar mamanya sambil ikut menangis. Dan singkat cerita, beberapa hari kemudian, Ayu dan keluarganya balik ke Jakarta lagi. Bu Paramita pun mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dia berpikir lebih baik hidup sederhana di kota daripada hidup bergelimang harta, tapi berbahaya di perkebunan sana. Karena kata Pak Kiai, Ratu Kuntilanak dan anaknya itu akan terus mencari Ayu untuk dibawa ke dunianya lagi. Karena si genderuwo telah jatuh cinta pada Ayu dan akan terus mencari Ayu. Dan di kota kini Bu Mita membuka usaha butik dan rumah makan hasil dari uang pesangon dan tabungannya ketika bekerja di perusahaan itu. Dan rumah mereka pun sudah dipagari oleh Kiai dengan ilmu gaib agar terhindar dari gangguan gaib. Begitulah akhir cerita. Kini Ayu dan adik-adiknya telah menikah dan mereka hidup bahagia bersama pasangan mereka masing-masing. Tak selamanya uang akan mendatangkan kebahagiaan. Justru hidup sederhana adalah kunci dari kebahagiaan itu sendiri. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.